LM Satu Cita. Halo teman-teman, selamat datang di Lembaga Mahasiswa Psikologi Universitas Gadjah Mada. Teman-teman penasaran gak apa itu LM Psikologi UGM? LM Psikologi UGM atau Lembaga Mahasiswa Psikologi UGM adalah lembaga sekaligus wadah untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa. LM Psikologi tentunya punya fungsi utama dong. Apa aja ya fungsi utama itu? Yang pertama, fungsi advokasi, yaitu menggali dan memperjuangkan aspirasi sesuai dengan kedaulatan, sifat, semangat, prinsip, dan nilai LM Psikologi UGM. Yang kedua, fungsi jaringan, yaitu membangun serta menjaga hubungan dan jaringan antara LM Psikologi UGM dengan pihak-pihak strategis. Yang ketiga, fungsi sosial masyarakat, yaitu mengembangkan dan mengolah pengurus LM Psikologi UGM sesuai dengan kedaulatan, sifat, semangat, prinsip, dan nilai LM Psikologi UGM. Yang keempat, fungsi kaderisasi, yaitu mencetak kader LM Psikologi UGM sesuai dengan kedaulatan, sifat, semangat, prinsip, dan nilai lembaga. Fungsi kelima, fungsi personalia, yaitu mengelola sumber daya manusia, yaitu pengurus LM Psikologi UGM untuk berbagai urusan yang terkait dengan administrasi. Dengan menjunjung tinggi kebersamaan, LM Psikologi selalu berupaya untuk memperbaiki dan memperbarui kualitas kepengurusan agar nantinya dapat selalu bermanfaat untuk masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, LM Psikologi selalu menjunjung nilai 1 Cita. Apa sih 1 Cita itu? S. Sumbangsi, berkontribusi untuk Sivitas Akademika Fakultas Psikologi UGM, Sivitas Akademika UGM, dan masyarakat. 2. A. Aspiratif, memperjuangkan aspirasi Sivitas Akademika Fakultas Psikologi UGM, Sivitas Akademika UGM, dan masyarakat. 3. T. Terpadu, LM Psikologi bekerja secara terintegrasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar organisasi. 4. U. Universal, program kerja dan fungsi LM Psikologi dapat meliputi berbagai aspek, diantaranya penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengabdian. 5. Cita, LM Psikologi UGM menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dan menjaga nama baik Universitas Gadjah Mada serta Fakultas Psikologi UGM. Nah, setelah tahu apa itu LM Psikologi, sekarang kita kenalan sama kabinet periode ini yuk. Kabinet periode ini diberi nama Kartala Ananta. Pada periode ini, LM Psikologi akan membawa cahaya-cahaya baru sesuai dengan namanya, yaitu Kartala yang berarti berkasinar dan Ananta yang berarti tanpa batas. Visi misi kabinet. Visi dari kabinet kami adalah menciptakan LM Psikologi UGM sebagai wadah perkembangan kreativitas yang bermanfaat serta mengembangkan hubungan antar Sivitas Akademika Fakultas Psikologi UGM. Sedangkan misi kami adalah yang pertama, mewujudkan lingkungan LM Psikologi UGM yang merangkul, suportif, dan apresiatif dengan peningkatan kolaborasi, komunikasi, dan hubungan antar staf maupun biro dan departemen. Yang kedua, memberi dukungan terhadap berbagai elemen di Fakultas Psikologi UGM sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengawal dan menanggapi isu kesehatan mental, insidental, maupun nasional sesuai dengan nilai-nilai Lembaga Mahasiswa Psikologi UGM. Nah, setelah tahu visi dan misi dari Kabinet Kartala Ananta, kalian mau tahu juga nggak nih filosofi dari logo kita? Logo Kartala Ananta terdiri dari 3 komponen dan 3 warna. Komponen pertama adalah perahu dan laut, yang melambangkan dukungan dan kesempatan untuk mengeksplor potensi. Komponen kedua adalah bulan, yang melambangkan awal yang baru dan inovatif. Komponen ketiga adalah 4 bintang, yang melambangkan
4 bidang di dalam LM Psikologi sebagai sinar yang berguna dan menjangkau luas. Untuk warna, logo Kartala Ananta menggunakan 3 warna, yang setiap warnanya mewakili nilai kabinet kami loh. Yang pertama ada warna biru, yang memiliki arti harmonis, dapat dipercaya, dan membawa ketenangan. Ungu, yang berarti berpengetahuan, bijak, dan inovatif. Dan kuning, yang memiliki arti kebahagiaan, semangat, dan optimisme. Dalam menjalankan kepengurusannya, Kabinet Kartala Ananta tentu punya nilai-nilai tersendiri dong. Profesional, apresiatif, inisiatif, kreatif, kritis. Setelah bersama-sama menyimak nilai-nilai Kabinet Kartala Ananta, mari kita cari tahu siapa saja ya orang-orang di baliknya. Pertama, kita berkenalan dengan Ketua LM Psikologi, yaitu Ned, yang dibantu oleh wakil-wakil dari keempat bidang LM, yaitu Yaya dari bidang MPM, Dani dari bidang PAP, Salma dari bidang Sosmas, dan terakhir, Jui dari bidang PIK. Bidang minat dan potensi mahasiswa adalah bidang yang memiliki fungsi pengembangan mahasiswa membawahi 2 departemen, yaitu Departemen Minat dan Bakat serta Departemen Kewirausahaan. Departemen Minat dan Bakat memiliki fungsi mengembangkan minat dan bakat mahasiswa psikologi. Ada Nasya sebagai kepala, ditemani oleh Mahira sebagai wakil departemen. Ada Azka, Atira, Ica, Chandra, Diva, Taki, Uti, Saum, dan Dea sebagai staf 1. Departemen Kewirausahaan yang berfungsi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa psikologi UGM. Ada Pevita sebagai kepala dan Fatma sebagai wakil departemen. Tidak ketinggalan ada Frankie, Kania, Zaki, Muti, dan Risa sebagai staf ahli. Lalu ada Adinda, Bunga, Devita, Ita, Riza, Nadia, dan Yuwono sebagai staf 1. Bidang selanjutnya yaitu bidang pengetahuan, aksi dan pergerakan yang memiliki 3 departemen di bawahnya, yaitu RK atau Riset dan Keilmuan, Advokasi, dan Kastrat. Departemen Riset dan Keilmuan atau RK berfungsi untuk memberikan edukasi ilmu psikologi kepada khalayak umum dan menjalankan fungsi riset. Ada IL sebagai kepala, ditemani Alivia sebagai wakil departemen, ada Natania dan Ines sebagai staf ahli RK, dan Aira, Faith, Ismi, Gekta, Akmal, Uti, Nadia, dan Reni sebagai staf 1. Berikutnya, kita berlayar dengan Departemen Advokasi yang berfungsi sebagai agen terdepan advokasi kesejahteraan mahasiswa. Ada Pugu sebagai kepala, Rasti sebagai wakil departemen, lalu ada Alika, Azahra, Putu sebagai staf ahli, dan Bagas, Diandra, Nadine, Naomi, Rachel, Vira, Nida, dan Mine sebagai staf 1. Berikutnya, kita ketemu dengan Departemen Kajian Strategis atau Kastrat yang berfungsi untuk menyiapkan bahan pertimbangan LM dalam mengawal isu dengan Laksita sebagai kepala, ditemani Zaki sebagai wakil departemen. Staf ahli PM ada Arfan, Dara, dan Fabela. Ada juga Adrian, Cecil, Faikal, Agatha, Vale, dan Zabrina sebagai staf 1. Bidang ketiga adalah bidang sosial kemasyarakatan dan bertanggung jawab atas Departemen Humas, Medinfo, dan Pengabdian Masyarakat. Next, kita bertemu dengan Departemen Hubungan Masyarakat yang berfungsi sebagai penghubung antara LM Psikologi UGM dengan pihak eksternal. Ada Devita sebagai kepala, ditemani Alia sebagai wakil. Lalu ada Denira, Maulida, Salsa, Noven, dan Zahra sebagai staf ahli.
Kemudian ada Sandin, Dea, Nabila, Kristi, Najiha, Hira, Eki, dan Widya sebagai staf 1. Kita lanjut berlayar lagi dengan Departemen Media dan Informasi yang berfungsi mengurus hal yang terkait multimedia, baik itu desain grafis, pembaruan daring, dan media cetak lainnya. Ada Ahnaf sebagai kepala, didampingi oleh Cisa sebagai wakil departemen. Staf ahli Medinfo ada Hajar, Lila, Leka, dan Sapi. Tidak lupa Ica, Devina, Hani, Naila, dan Dila sebagai staf 1. Berikutnya, kita ketemu dengan Departemen Pengabdian Masyarakat dengan fungsi membuat kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat. Dengan Henny sebagai kepala, ditemani Lukman sebagai wakil departemen. Staf ahli PM ada Angelina, Argia, Salma, dan Tania. Ada juga Adira, Angang, Dekur, Rachel, Marsha, dan Yuni sebagai staf 1 loh. Yang terakhir, ada bidang pengembangan internal dan keorganisasian. Biro-biro yang ada di dalamnya adalah Biro Administrasi dan pastinya Biro PSDMO. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi atau PSDMO memiliki fungsi mengawasi kinerja staf-staf LM Psikologi. Ada Aida sebagai ketua, didampingi oleh Anindya sebagai wakil departemen, lalu ada Fuad, Gloria, Rozi, Skaring, Syafatri, dan Caca sebagai staf ahli. Ada juga Adiba, Faiz, Aidin, Diva, Ineta, Kiara, Pi, Sahda, dan Syafa sebagai staf 1. Last but not least, kita ketemu dengan Biro Administrasi yang berfungsi menangani urusan administrasi dan keuangan LM Psikologi dengan Diva sebagai kepala, ditemani oleh Safa sebagai wakil biro, lalu ada Maya dan Khonsa sebagai staf 1. Nah, itu dia teman-teman, orang-orang kece yang ada di balik LM Psikologi. Sekarang, kita lihat yuk bagaimana keseruan di LM Psikologi Universitas Gadjah Mada. Setelah tadi kita mendengarkan bersama-sama tentang penjelasan LM, Kabinet Kartalananta, dan keseruan di dalamnya, sekarang teman-teman semua sudah semakin mengenal LM dong pastinya. Gimana nih? Semakin penasaran kan rasanya berdinamika bersama LM? LM Satu cita.